Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada hari ini bagi anak-anak yang masih dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesembuhan sehingga untuk pertemuan selanjutnya dapat bersama-sama mengikuti pelajaran fikih. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang keserasian, gerakan, dan bacaan sholat fardu. Jadi dalam sholat itu setiap gerakan memiliki bacaan-bacaan yang harus kita baca. Jadi antara gerakan dan bacaan harus sesuai. Tidak boleh misalkan sedang ruku bacaannya menggunakan bacaan sujud, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai. Sehingga apa saja gerakan dan bacaan tersebut kita akan mulai pelajarannya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu bacaan niat. Niat ini dilakukan dengan badan berdiri tegak seperti pada gambar ini sudah Bapak tempelkan gambar. Berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping kanan dan kiri. Kemudian pandangan mata melihat ke tempat sujud. Pandangan mata ini melihat ke tempat sujud. Tidak boleh menoleh ke kanan dan tidak boleh menoleh ke kiri. Apalagi geleng-geleng itu tidak boleh. Harus fokus menghadap ke tempat sujud. Kemudian niat ini boleh dilafalkan. Ya, ketika berdiri begini melafalkan niatnya dilafalkan. Misal usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dilafalkan juga boleh. Atau dilafalkan dalam hati pun juga boleh. Jadi niat dengan sholat yang kita laksanakan harus sesuai. Tidak boleh sholat subuh niatnya sholat zuhur, sholat asar niatnya pakai sholat isya, tidak boleh, harus sesuai. Kemudian niat ini dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram. Seperti apa? Ya. Sekarang yang kedua adalah takbiratul ihram. Ini yaitu mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau ke telinga. Kemudian telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke depan. Ya, tidak boleh ke samping kanan kiri, tidak. Jadi menghadap ke depan. Kemudian diikuti dengan membaca takbir yaitu Allahu Akbar. Terus niatnya di mana niatnya? Tadi katanya niat itu bersama dengan takbiratul ihram. Di mana, Pak? Ketika mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita melafalkan saya niat sholat subuh, saya niat sholat zuhur, saya niat sholat asar, dan seterusnya. Nah, jadi niat itu bersama dengan takbiratul ihram. Ketika mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita juga mengucapkan saya niat sholat zuhur, saya niat sholat isya, dan seterusnya. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedekap. Bersedekap ini sudah ada dalam gambar di contohnya. Meletakkan tangan di atas dada. Di atas dada. Kalau dari sejidat, Pak, tidak boleh, harus di atas dada. Ya, harus di atas dada. Kemudian tangan kanan berada di atas tangan kiri. Nah, tangan kanan mana? Ini di atasnya tangan kiri. Kemudian setelah bersedekap ini membaca doa
iftitah. Nah, sudah apa doa iftitah? Kita lihat seperti apa doa iftitah. Nah, ini doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Loh Pak, saya biasanya bukan ini doa iftitahnya. Saya pakai yang Allahumma ba'id baini. Boleh Pak? Boleh saja. Dua-duanya juga benar, tidak salah. Yang penting baca doa iftitah. Anak-anak ya, boleh saja yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya yang seterusnya itu juga boleh, tidak harus ini. Kemudian setelah membaca doa iftitah yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ini surah yang wajib dibaca ketika sholat. Sholat apapun surah Al-Fatihah wajib dibaca. Jadi harus semuanya hafal. Dan Bapak yakin semua sudah hafal surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu membaca surah pendek. Surah apa Pak? Terserah hafalnya apa. Apabila hafalnya Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas dibaca. Hafalnya surah An-Nas ya An-Nas dibaca. Oh, lama. Terus saya hafalnya baru surah An-Nas Pak. Masa sholat subuh An-Nas, zuhur An-Nas, asar An-Nas, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Hafalnya apa? Yaitu dibaca. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua An-Nas juga, ya tidak apa. Karena asalnya baru surah An-Nas. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ruku. Setelah membaca surah pendek, kemudian gerakan selanjutnya adalah ruku. Ruku ini adalah dimulai dari mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar, kemudian ruku seperti ini. Ini orang Arab, ini brewok. Nah, ya. Ruku yaitu membungkukkan badan punggung lurus dengan kepala. Nah, ini punggungnya lurus dengan kepala. Terkadang anak-anak itu main-main, ininya bukan lurus begini, tapi ke bawah. Oh, ya, ke bawah, dicium lututnya kadang-kadang. Nah, itu tidak boleh, ya. Harus lurus. Ya, harus lurus, kepalanya lurus. Kadang punggungnya lurus, kepalanya ke bawah sini. Ini bukan ke sini tapi ke bawah. Boleh Pak ya, tidak boleh harus lurus. Pandangan tetap ke tempat sujud ya. Kemudian kedua tangan diletakkan pada lutut. Nah, ini lurus lutut. Kadang anak-anak itu saking hebatnya, ini tangannya tidak diletakkan di sini, tapi diangkat saja. Lepas setir bilang. Tidak boleh, harus diletakkan di lutut. Kemudian ketika rukuk membaca apa Pak? Membaca ini subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah rukuk apa Pak? Yaitu i'tidal. Ideal seperti apa Pak? Kedua tangan diangkat setinggi bahu atau daun telinga. Ya, seperti takbiratul ihram tadi. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini tidak. Kemudian apalagi Pak? Nah, yang selanjutnya adalah sujud. Nah, saya bilang gambar ini hebatnya ini anak soleh ini masih kecil sudah sholat pakai baju koko putih songkol sudah sholat duha ini ya. Jadi sujud seperti apa? Kedua tangan berada di samping kiri dan kanan. Nah, samping kiri dan kanan sebelah kanan. Ya. Kemudian
Kedua telapak tangan diletakkan di tempat sujud sejajar dengan bahu. Kedua siku direnggangkan. Nah, ini lurus dengan sejajar dengan bahu dan sikunya agak direnggangkan sehingga apabila misalkan ini dia tidak berbaju, ini keteknya kelihatan ya. Nah, terus renggakan seperti apa Pak? Renggakannya sewajarnya saja, dengan sewajarnya, jangan lebar-lebar. Nanti tetangganya kebauan keteknya ya. Tidak boleh. Jadi sewajarnya saja. Jadi dibuka sewajarnya saja, jangan lebar-lebar. Mentang-mentang habis pakai Rexona, ya, keteknya dibuka lebar-lebar. Kasihan tetangganya nanti. Ya. Kemudian kedua ujung kaki ditegakkan menghadap kiblat. Nah, ini kaki yang tegakkan, tegak. Kemudian boleh tangan dulu ataupun kaki dulu. Nah, jadi tadi ketika sami Allahu liman hamidah terus sujud ya, sujud itu boleh kaki dulu, kaki baru tangan baru terus kepala. Boleh juga tangan dulu, tangan menyentuh lantai kemudian lutut baru kepala, itu juga boleh. Membaca apa Pak? Dibaca adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak tiga kali. Gerakan selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Ini sudah ada dalam gambar. Ya. Jadi kaki kanan ditegakkan. Nah, ini kaki kanan tegak. Ya. Tidak boleh kiri kanan tegak ya, lurus. Nah, kemudian kaki kiri dijadikan alas duduk. Nah, kaki kiri dijadikan alas duduk. Nah, ini sudah dalam gambar. Kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut. Nah, ini sudah jelaskan. Kemudian membaca Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ini satu kali saja, tidak usah 3 kali ya. Sudah paham anak-anak? Nah, dalam gambar sudah jelas ya. Dan yang selanjutnya adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini seperti duduk di antara dua sujud yang tadi. Nah, mirip sama. Nah, telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Nah, tekan ke lantai. Nah, ini ditekan. Ditekan. Ini pasti bisa anak-anak. Beda dengan orang-orang yang sudah tua itu. Nah, kadang susah mereka menekan ke lantai ini, jari-jari kakinya sakit. Yang rematik lah dan sebagainya. Sakit. Kalau anak-anak pasti bisa, ya. Kemudian kaki kiri dibentangkan di lantai sebagai alas duduk. Nah, ini. Ya, kemudian telunjuk jari sama ya. Nah, alas duduk. Kemudian telunjuk jari tangan kanan menunjuk ke kiblat. Nah, ini menunjuk ke kiblat. Disebut duduk iftirasi dan membaca apa yang dibaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai sini saja. Pak, saya biasanya tidak pakai sayyidina Pak. Boleh saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh saja. Silahkan saja. Yang tidak boleh, yang tidak membaca dan tidak sholat. Dan tidak boleh. Kalau cuma saya pakai sayyidina Pak, saya tidak Pak. Boleh saja. Ya. Yang selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir atau disebut dengan duduk tawaruk. Nah, telapak kaki kanan ditegakkan sama seperti duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud sama.
Kemudian jari-jari kaki menekan ke lantai sama. Kemudian kaki kiri dicelujurkan di bawah kaki kanan. Nah, ini yang berbeda. Nah, tadi kaki kiri di sini di bawah paha, di bawah, maaf ya, di bawah pantat. Nah, sebagai alas duduk. Nah, sekarang kalau duduk tasyahud akhir, kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Dan membaca apa anak-anak? Nah, sama seperti tasyahud awal, tapi ada tambahannya. Tambahannya apa Pak? Ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tadi tasyahud awal sampai sini. Nah, ada tambahannya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid, juga boleh terserah saja. Ya, ini yang dibaca ketika tasyahud akhir ya, atau pas duduk tawaruk. Terus Pak, ini ada jari-jari yang dicelujurkan ini, telunjuk ini kapan Pak? Nah, ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, telunjuknya dicelujurkan. Loh Pak, saya diajarkan mencelujurkan tangan itu dari awal Pak. Waktu membaca at-tahiyatul itu langsung tangan telunjuknya dicelujurkan Pak. Boleh Pak? Boleh saja. Silakan, saya tidak apa-apa. Itu juga ada tuntunannya. Yang tidak boleh yang apa Pak? Yang tidak boleh yang tidak sholat. Ya, anak-anak ya. Nah, dan yang terakhir adalah membaca salam, menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Salamnya ke kanan dulu, baru ke sebelah kiri. Jangan kebalik, nanti ke kiri dulu, baru ke kanan. Itu salah. Kemudian menolehnya itu sampai kelihatan pipi dari arah belakang. Nah, ini kalau kita menoleh seperti ini, pasti pipi yang dari sini itu akan kelihatan yang dari belakang. Nah, itu ukurannya. Jangan juga berlebihan sampai hidungnya bisa dilihat dari belakang, atau cuma sedikit tengoknya ya. Ini yang standar seperti ini. Pak, waktu kemarin saya tidur Pak, tidurnya itu salah urat, jadi saya tidak boleh menengoknya, tidak bisa seperti ini Pak, hanya sedikit Pak. Kayak apa Pak? Leher saya sakit Pak. Boleh ya, karena sakit ya pasti ada ampunan dari Allah. Tidak apa-apa, kan namanya sakit. Nah, cuma bisa menulis sedikit saja. Kalau dipaksakan seperti ini sakit Pak. Iya, tidak apa-apa, jadi sedikit saja. Tidak usah seperti ini, apa-apa. Yang penting sholat. Ya, itulah gerakan-gerakan ketika sholat dan bacaannya. Yang Bapak mohon kepada anak-anak untuk dipelajari bacaan-bacaannya, dan Bapak harapkan untuk bisa dihafalkan bacaan-bacaannya sholatnya, karena kelas 2 ini sudah harus mulai menghafal bacaan-bacaan sholat ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran pada hari ini selesai. Kemudian untuk tugas pada hari ini, silakan anak-anak hafalkan doa iftitah ya. Hafalkan doa iftitah yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini wa baina ya, dan seterusnya. Silahkan dihafalkan, kemudian direkam dalam bentuk suara saja atau dalam bentuk video, boleh. Nah, tapi di sini Bapak harapkan bagi
Bapak Ibu orang tua yang sudah bisa mengirim lewat rekaman audio saja ya, rekaman, saya harapkan untuk tugasnya direkam saja ya, pakai rekaman audio bukan video. Yang sudah bisa mengirim tugas lewat audio, Bapak harapkan untuk direkam saja suaranya saja tanpa video. Tapi bagi orang tua yang tidak bisa merubah atau mengirim dalam bentuk audio suara, ya silakan saja dalam bentuk video seperti biasa ya. Karena apa? Karena kalau nanti semuanya pakai video, tugasnya pakai video semua, nanti takutnya e-learningnya nanti error lagi ya Bapak Ibu. E-learningnya nanti bermasalah lagi karena kebanyakan tugas yang berupa video sehingga tempat penyimpanannya itu tidak muat sehingga hang ya. Kemudian dikirim ke KI 4 ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.